Hai teman-teman vlog film yang suka menghayal dan rajin menonton. Kali ini vlog film akan kembali dengan sebuah film yang masih baru dan pertama tayang pada tahun 2020 lalu. Film yang akan mengisahkan tentang ibu muda yang akan bertemu dengan calon mertuanya. Film ini sangat cocok bagi kalian-kalian yang akan berencana untuk bertemu dengan camer kalian. Namun, ekspektasi dan kenyataan yang terjadi di keluarga besar calon mertuanya itu sangat jauh dari perkiraan. Nah, bagaimana kisah ibu muda yang ingin bertemu dengan calon mertuanya ini? Nah, baiklah, sekarang santaikan diri kalian, lepaskan semua beban. Ayo, kita mulai. Dari awal film, kita sudah diperlihatkan dengan sesuatu yang mencekam, namun juga penuh dengan tanda tanya. Yang mereka lakukan ini terlihat seperti ritual, dengan seorang wanita berbaju putih yang seperti dikorbankan. Ini adalah Franz, sedangkan wanita di sampingnya yaitu Emma. Dengan Sophia adalah anak dari Emma dengan mantan suaminya dulu. Jadi Franz adalah pacar dari Emma sekarang. Mereka sedang menuju rumah dari ibu Franz atau calon mertua Emma. Rumah besar itu cukup jauh dari perkotaan. Singkat cerita, tibalah mereka di rumah ibunya Franz. Mereka disambut oleh anjing peliharaan yang bernama Tito dan Sabrina, asisten dari ibunya Franz. Entah apa yang dipikirkan Sophia ini. Di rumah yang sebesar itu dia memilih untuk tidur sendiri. Mungkin juga dia tidak mau mengganggu Emma dan Franz kalau mereka akan berolahraga malam, ya kan? Sono stata trattenuta fino ad ora. È davvero un piacere. Deve essere per un motivo importante. Hai dei bellissimi occhi. Setelah Emma berjumpa dengan ibunya Franz dan sedikit berbasa-basi, lalu datang beberapa kerabat dan mereka mengadakan makan-makan di halaman rumah. Emma merasa sangat aneh. Sesaat sebelum makan, keluarga besar itu bukannya berdoa, tapi seperti mengucapkan mantra-mantra yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Setelah itu, Sophia asik bermain dengan Tito hingga mengikuti Tito ke hutan tanaman milik ibu Franz. Terlihat juga beberapa pohon itu seperti tercabut. Lalu, Sophia menaiki salah satu pohon karena melihat sebuah benda berbentuk kalung yang indah. Che ci faccio? Quanto è grande quest'albero? Saat itu, Franz mengatakan kepada Sophia bahwa calon neneknya itu bisa mengobati pohon-pohon yang sedang sakit. Franz sangat menyayangi Sophia. Ia memperlakukan Sophia layaknya seperti putrinya sendiri. Quintetto di Brahms per pianoforte. Di tengah malam, dengan suasana yang berbeda tentunya, saat Emma dan Franz sedang asik-asik adu mekanik, Emma melihat sesosok wanita berdiri di dekat pintu. Lalu Emma berlari keluar kamar, ia pergi ke kamar Sophia. Tapi Sophia terlihat tertidur lelap dan menaruh curiga kepada Sabrina karena terlihat sedang berjalan di lantai bawah. Hanya berselang beberapa saat setelah itu, Sophia pun terbangun. Ia melihat ke sekitar. Lalu, Sophia perlahan menurunkan kepalanya untuk melihat ke kolong tempat tidur. Franz dan Emma segera berlari ke kamar Sophia. Ternyata, pundak Sophia telah digigit oleh seekor tarantula. Lalu, ibunya Franz dan Sabrina juga datang. Dan mereka memberikan obat yang katanya herbal buatan sendiri. Nah, mulai saat itu, Emma mulai menaruh curiga kepada ibunya Franz. Pagi pun tiba. Emma melihat ibunya Franz sedang menaruh sesuatu ke kantong baju Sophia. Setelah habis mandi dan beres-beres kamar, Emma mendengar sesuatu dari sebuah ruangan di rumah besar itu. Setelah Emma menyusurinya, ia kaget melihat ibunya Franz dan Sabrina tengah melakukan sesuatu kepada anaknya. Che cosa? E per guarire la ferita. Emma terlihat sangat marah. Lalu, datanglah Franz mengatakan bahwa itu hanyalah obat herbal biasa yang dulu juga ia sering pakai. Tapi Emma mengatakan kepada Franz bahwa ia melarang ibunya Franz menyentuh Sophia lagi.
Saat Sophia bermain dengan Tito di hutan tanaman itu, Tito seperti melihat sesuatu dari ujung sana. Sophia pun lari ketakutan ketika terlihat sosok wanita berbaju putih dari ujung tempat itu. Tak berapa lama datanglah Emma. Saat Emma memeriksa kantong baju Sophia, ia melihat sebuah benda berbentuk jimat. Malamnya, apa yang telah terjadi pada Sophia? Sebelum tidur, ia mencabut rambutnya sendiri, lalu mengikatkannya pada sebuah kayu kecil, dan yang paling aneh, di tengah malam, karena Emma tidur dengan Sophia, Emma melihat Sophia terbangun dengan muka yang menghadap ke atas dan mencakar tangannya sendiri hingga berdarah. Setelah diobati oleh dokter, bukannya sembuh, keadaan Sophia semakin parah. Setelah ia berteriak kesakitan, Sophia mengeluarkan tali hitam yang panjang dari tenggorokannya. Che gli avete fatto? Hal itulah yang membuat Emma semakin muak di rumah itu dan ingin segera pergi dari sana. Tapi disinilah Franz mengakui sesuatu kepada Emma. Katanya, dahulu seorang asisten di rumah itu menjalin hubungan dengan Franz lalu hamil. Karena ia jatuh sakit, jadi ibunya Franz mencoba mengobatinya. Tapi sayang ia malah keguguran. Setelah kejadian itu, wanita itu jadi sangat marah dan dendam kepada keluarganya Franz, lalu menuntut ilmu hitam untuk membalas apapun yang terjadi pada keluarga Franz. Di dalam hatinya, Emma tidak percaya. Ia lalu mengunci Franz dan calon mertuanya itu di kamar dan membawa anaknya Sophia kabur dari rumah itu. Namun di perjalanan, Emma malah menabrak sebuah pohon. Namun Sophia telah dibawa oleh perempuan itu dan datanglah Franz dan ibunya. Emma pun dibawa ke rumah kembali sambil diobati oleh ibunya Franz. Sedangkan Franz sendiri pergi ke hutan untuk mencari Sophia. Setelah mengalami kejadian itu, barulah Emma percaya yang sebenarnya adalah keluarga Franz yang memang telah diguna-guna oleh si perempuan itu. Dan terlihat Emma dan calon mertuanya itu kembali baikan. Ibu Franz berkata, untuk bisa melihat di mana Sophia berada, mereka harus melakukan ritual yang cukup berbahaya. Namun karena rasa sayangnya kepada anak, Emma pun menyanggupinya. Nah, di sebuah goa, Sophia sudah tidak sadarkan diri. Perempuan itu mengajak Franz untuk menikah secara goib, dan Sophia akan mereka jadikan menjadi anak mereka. Di rumah, ritual pun dimulai. Tiba-tiba, penglihatan Emma, ia sudah berada di gua tempat perempuan penyantet itu. Emma melihat Franz yang sudah terluka. Eravamo in una grotta. C'era anche Francesco con lei. Perempuan itu mencoba meminumkan darah kepada Sophia. Di saat itulah Franz sadar lalu menggagalkannya dan mencekik perempuan itu sekuat tenaga hingga perempuan itu tidak berdaya. Dilihatnya sudah pingsan, lalu Franz mencoba menyadarkan Sophia. Tapi tiba-tiba Emma dan calon mertuanya langsung bergegas pergi ke goa itu. Di sana hanya terlihat ada Sophia sendiri. Mereka pun langsung membawa Sophia ke rumah ibunya Franz. Seketika tiba di rumah, serangan goib tiba-tiba muncul. Sabrina lalu memeriksa ke lantai bawah dan akan menutup pintu. Tapi tiba-tiba Ibu Franz mengatakan bahwa cara mengalahkan perempuan itu adalah dengan menyatukan darah Emma dengan darah Sophia. Namun saat Ibu Franz tengah berbicara, Emma malah menusuk dirinya sendiri karena telah kerasukan oleh perempuan itu. Lalu perempuan itu juga menyerang ibunya Franz dengan kekuatan gaibnya.
Saat itu Sophia tersadar dan menangisi ibunya. Perempuan itu pun menerkam Sophia. Saat semua hampir berakhir, syukurlah ibunya Franz masih hidup. Namun ia pasti sangat sedih karena yang pulang dari Franz hanyalah kacamatanya. Nah teman-teman FF, bagaimana film ini? Apakah cukup membuat kalian tegang? Maksudnya cukup menegangkan? Nah, di akhir film terlihat Emma dan Sophia dalam suasana yang sudah tenang bermain piano di rumah calon mertuanya itu, ditemani oleh ibunya Franz tentunya, dan di mana di suatu tempat terlihat juga Franz ternyata masih hidup. Nah, dengan ini saya mengatakan bahwa ending dari film ini termasuk cukup bagus dan menyenangkan karena Franz terlihat masih hidup, ya walaupun Sabrina Dan sesuatu yang bisa kita ambil dari film ini adalah lebih baik jujur di awal walaupun pahit. Seperti halnya Franz dan ibunya yang cukup telat menceritakan kepada Emma bahwa mantan si Franz yang dulu telah menguasai ilmu hitam dan akan merenggut setiap keluarganya Franz. Dan satu pesan yang lebih penting lagi adalah lebih baik kalian menabrak sosok bayangan daripada menabrak pohon. Nah, itulah akhir dari film ini teman-teman FF. Semoga kalian selalu bahagia di sana, diberi kesehatan, diberi pasangan bagi yang jomblo, dan diberi subscriber yang banyak kepada saya. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah mampir dan menonton apalagi sampai akhir. Dan sampai jumpa di alur-alur film berikutnya. Salam Tito yang terlupakan.